Shalom Mama Nginang. Sebelumnya untuk hari ini Senin 28 Oktober 2024 ada satu tugas yang masih tersisa dari saya. Untuk itu Mama Nginang, kami akan tetap membawakan untuk satu hari ini di dalam firman Tuhan bagi kita. Tapi sebelumnya mari kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Amanginang, hari ini Senin 28 Oktober 2024, firman Tuhan yang boleh menguatkan kita tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14, dikatakan demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Di bahasa Batak di Doksongonon. Jadi adong masada perempuan nama nangi-nangi namar guarsi Lydia sian huta Tiatira. Pertiga-tiga abid hasuba na daulat rohatu di bata. Jadi dibuka Tuhani marohana. Gabe di paratiati honma aka nahina tahun ni si Paulusi. Itulah firman Tuhan. Biarlah firman bekerja dalam hatimu. Itulah judul teks kita. Amanginang, hari ini adalah hari Sumpah Pemuda. Teruslah mendoakan para pemuda pejuang kita dan untuk setiap para pejuang sampai saat ini juga. Demikian ya Manginang. Iya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, jika dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 dikatakan kamu adalah garam dunia dan seterusnya. Di pasal 5 ayat 14 juga dikatakan kamu adalah terang dunia dan seterusnya. Kedua ayat ini hendak menekankan kepada keberadaan kita di tengah dunia. Garam gunanya memberi rasa, bermanfaat, dan terang adalah seperti pelita yang bisa menerangi hati setiap orang, mengarahkan setiap orang kepada kebenaran. Ketika keberadaan kita dalam setiap tempat bisa memberi rasa dan bermanfaat, kita sudah menerangi hati dan pikiran seseorang. Kita mewujudkan kehadiran Allah bagi seseorang. Kuasa Allah dalam firman kebenaran yang diberitakan Paulus ternyata telah menggarami hati Lydia, seorang perempuan penjual kain ungu yang dari Tiatira. Perempuan ini seakan larut dalam penyampaian firman yang dibawakan oleh Paulus. Sehingga firman bekerja dan mengubahkan hati perempuan tersebut untuk mau meninggalkan hidupnya dari kemewahan. Dan tidak hanya dia, melainkan dia mengajak keluarganya juga untuk sampai pada keselamatan di dalam Kristus. Hati perempuan bernama Lydia dari Tiatira, yakni seorang penjual kain ungu yang sangat terkenal ini, dan sebagai kain ungu itu adalah sebagai kain yang mahal harganya. Dan tentu tidak sembarang orang pada masa itu yang memakai kain ungu karena harganya yang mahal. Sehingga hanya orang tertentu yang dapat memakai dan membelinya. Maka bisa dikatakan orang beradalah atau orang bangsawan. Ketika Lydia hendak mengikut Yesus dan mau hidup baru
dengan menerima baptisan beserta dengan keluarganya, dia harus rela meninggalkan hidupnya juga yang dalam kegelapan sebagai peramal pada masa itu. Sehingga Lydia menghabiskan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan mendukung pelayanan Paulus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, siapakah di antara kita yang mau rela meninggalkan kesuksesan dunia hanya untuk pelayanan di gereja dan mau hidup dalam kesederhanaan ketika kekayaan kita utamakan kepada pelayanan atau untuk gereja? Siapakah kita yang mau yang demikian? Di sini firman telah mengubahkan hati Lydia, dan dalam firman hidup ada Roh Allah yang diam di hati kita, dan Roh itu telah diberikan kepada kita sekarang. Apakah kekuatan firman telah mengubah hati kita pada kekudusan untuk rela dan tulus dalam melayani dan dalam berbuat? Jika belum, kita masih hanya pendengar saja. Lydia yang telah mendengarkan firman mau diarahkan oleh Roh Allah dalam melakukan apa yang dikatakan firman. Bagaimana dengan kita? Firman yang sudah kita dengar, sudahkah kita melakukannya? Itulah yang menjadi tantangan bagi kita, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Biarlah teks ini akan selalu mengarahkan kepada kita semangat, dan mari terus untuk beraktivitas. Kami mau sampaikan salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa segala penyertaan-Mu kepada kami. Sampai saat ini kami boleh kuat dan kami boleh semangat. Hari-hari yang selalu bertambah untuk kami jalani. Biarlah kami boleh berhikmat dalam menjalaninya. Seluruh jemaat-Mu kiranya Tuhan berkati. Keadaan mereka saat ini Tuhan tahu. Dan Tuhan pulihkan yang dalam keadaan sakit. Tuhan kuatkan yang dalam kelemahan. Tuhan hibur yang dalam duka cita. Dan dalam berbagai tantangan kemelut kehidupan mereka. Teruslah untuk selalu menyertai dan memberkati kami Bapa di dalam Roh Kudus-Mu. Dan Roh-Mu akan selalu menghidupi kami, menyemangati kami, menguatkan kami, dan menopang kami untuk boleh melakukan apa yang terbaik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hingga sampai akhir hidup kami. Kami akan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Shalom.